Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Salim Riyadi Electronic Solution di workshopnya di Kali Putih Pro Jati Banyumas, di Facebooknya Salim Service. Workshopnya di Google Map, ketik saja Salwa Electronic Solution, Anda akan menemukannya. Di video edisi kali ini kembali saya akan mengunggah konten tentang komponen elektronik, ya. Pernahkah Anda terbayang bagaimana arus listrik PLN yang 220 volt, ya, itu bentuknya AC atau arus bolak-balik, ya, yang dilambangkan dengan gelombang sinus, ya. Itu dapat menggerakkan perangkat-perangkat elektronik, misal televisi, lampu, ya, dan sebagainya, yang membutuhkan arus positif dan nol, ya. Atau pernahkah Anda membayangkan arus listrik yang dihasilkan dari aki atau akumulator, ya, atau baterai, batu baterai atau baterai kering, baterai cas. Itu adalah contoh-contoh dari arus DC atau direct current, ya. Kalau dilambangkan itu garisnya lurus, arus DC itu. Nanti akan saya gambarkan, simulasikan, ya. Di sini kita membahas yang namanya penyearah, dalam hal ini dioda. Dioda salah satu jenis semikonduktor yang fungsinya untuk menyearahkan arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus searah atau arus DC, direct current. Bahan semikonduktor ini tersusun dari bahan kimia semikonduktor tertentu yang dimodif sedemikian rupa, ya, komposisinya, sehingga arus positif hanya bisa mengalir masuk melalui anoda yang biasanya warna hitam menuju ke katoda yang biasanya ada gelang putih. Kalau gelang putih katoda, atau sebaliknya, arus negatif hanya bisa masuk melalui kutub katoda yang ada gelang putihnya menuju ke anoda yang hitam. Seperti itu. Jadi semacam ada portal, ya, kalau kayak bahasa yang mudah dipahami. Kalau dioda dari anoda ke katoda tuh bahasanya anoda nggak boleh tegangan positif nggak boleh lewat, ya, nggak boleh masuk gitu. Begitu sebaliknya, kalau dari katoda ke anoda tegangan negatif boleh masuk nih, kalau tegangan positif nggak boleh masuk. Kalau dari anoda ke katoda tegangan positif silakan masuk, tegangan negatif nggak boleh masuk. Seperti itu, memblokir, ya. Jadi kalau arus AC bolak-balik yang masuk, nanti hasilnya arus arah, arus positif. Nanti akan saya simulasikan di gambar, ya, lambangnya dengan D, ya, D dioda di PCB. Itu pula dengan SMD. Kalau SMD seperti ini kecil. Simak video berikut ini lebih jelasnya. Ini yang dinamakan dengan dioda, ya. Dia bahannya silikon, ya, semikonduktor. Dilambangkan dengan dioda itu seperti ini lambangnya, ya, tanda panah dan ini. Nah, ini dioda, lambang dioda. Dan di sini adalah anoda, ini katoda. Kalau di wujud aslinya itu yang strip putih itu katoda, yang hitam anoda, ya. Seperti ini dioda prinsip dasarnya. Kita lihat pada ohmmeter skala kali 1. Di sini ada sebuah dioda yang buluk, ya, yang sudah hilang warna putihnya. Kita akan mengetahui di mana katoda, di mana anoda, di mana katodanya. Seperti ini. Ingat kemarin saat mengukur transistor, probe hitam mengeluarkan tegangan positif 3 volt di dalam baterai multimeter ini. Arusnya mengalir dari probe hitam ke probe merah seperti ini. Ini tidak jalan, terblokir.
Akan saya balik diodanya. Nah, di sini jalan. Jadi bahwa dapat dipastikan bahwa ini adalah kutub anoda. Arus positif bisa mengalir dari anoda ke katoda. Ya, ini ketemu nih. Ini anoda, ini katoda dioda ini. Kemudian ada dioda berkaki 4 seperti ini, ya. Ini ada tulisannya, ya, di petunjuknya. Yang di tengah-tengah ini 2 arus AC yang masuk, kemudian yang ada ininya coakannya kutub positif dan yang di pinggir ini negatif. Jadi bayangkan listrik 220 volt atau listrik dari transformator yang masih arus bolak-balik masuk ke sini, itu keluarannya positif dan 0, ya. Seperti ini saya gambarkan. Ya. Ini misal dari trafo. Ini dioda 4 buah ini tersusun dari 4 buah dioda yang seperti ini. Jadi dioda ini dirangkai 4 buah juga sama saja hasilnya dioda seperti ini, ya. Jadi seperti ini ya rangkaiannya. Ingat ini harus bolak-balik masuk ke dioda. Ini anoda, ini katoda, ini anoda, ini katoda. Ya. Maaf. Ini terbalik nih. Ini seperti ini, ya. Jadi arus bolak-baliknya ketemu yang dua-duanya, nanti akan dipisah ya. Mana yang bisa masuk ke positif, hasilnya nanti ini positif. Ini juga. Ini ingat ini harus bolak-balik. Maka dipasang seperti ini. Arus bisa mengalir ke sini, dari sini ke sini. Nanti hasilnya positif. Ingat ini arus bolak-balik. Pasang seperti ini, maka arus negatif. Arus negatif bisa masuk ke sini, ini arus negatif bisa masuk ke sini. Hasilnya ini 0 ya. Kenapa 0 bukan negatif? Ya karena ini ada 2. Ya, sama seperti listrik 220 volt PLN di rumah kita. Ini ada 2 arus bolak-baliknya ya, fasa dan netral. Beda lagi kalau ya trafo sete dipasang seperti itu, seperti ini ya. Ini plus yang menghasilkan tegangan positif. Ingat trafo sete, di sini ada sete. Nah, sete itu 0. Kemudian satunya lagi ini nanti menghasilkan tegangan negatif atau minus seperti itu, ya. Akan saya simulasikan menggunakan tegangan, ya. Akan saya simulasikan menggunakan tegangan. Ingat ini adalah tegangan 12 volt dari adaptor dari power supply. Ini adalah kipas 12 volt seperti ini, ya. Saya colokin dulu. Nah, dan kipasnya berputar. Ingat kipasnya berputar, ya. Kemudian saya lepas. Kipas tentunya berhenti. Akan saya beri dioda, ya. Akan saya ambil contoh seperti ini, ya. Ini bisa jalan masuk arus positif. Ini positif merah, bisa masuk, bisa berputar kipasnya, menandakan ini anoda, ini katoda. Akan saya balik diodanya seperti itu. Dia tidak mau mutar, terblokir ya. Kena portal, nggak boleh masuk arus positifnya. Karena apa? Karena ini katoda. Ingat ini katoda, yang saya pegang katoda. Akan saya balik. Ini probe hitam, saya kasihkan ke anoda.
Ya, jawabannya silahkan masuk arus negatif ya atau min. Tegangan elektron ya, elektron boleh masuk. Seperti itulah prinsip kerja dioda. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bergabung dengan tim kami ya dengan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.